Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan melimpah bagi kita semua. Hari ini bersama saya di dalam channel YouTube Infinity Ministry, khususnya di dalam acara inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan satu berita mengenai pemulihan bagi umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa hidup kita harus dipulihkan. Kenapa ada pemulihan? Sebab hidup kita telah rusak, hidup kita telah hancur, hidup kita telah berantakan, hidup kita telah kacau yang disebabkan oleh dosa. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Kristus ada di surga saat ini dan Dia akan datang kepada kita sampai pada pemulihan segala sesuatu. Termasuk juga dalam pemulihan kehidupan rohani umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu belajar supaya hidup kita dipulihkan, kerohanian kita dipulihkan, jasmani kita dipulihkan, iman kita dipulihkan, hubungan kita dipulihkan, agar Tuhan mendapati ketika Ia datang, kita telah disucikan, kita telah dipulihkan. Nah, paling tidak ada 4 poin yang hari ini yang akan saya sampaikan bagaimana pemulihan terjadi bagi umat Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga dijelaskan bahwa ada pokok-pokok penting untuk pemulihan terjadi bagi umat Tuhan. Yang pertama, harus menyadari bahwa dirinya dalam keadaan berdosa. Hanya orang yang menyadari dirinya dalam keadaan berdosa, dalam keadaan rusak, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan hancur yang akan dipulihkan. Menyadari kekurangan, menyadari keterbatasan, menyadari dosa yang telah merusak semua, maka hidupnya akan dipulihkan. Yang kedua, bertobat, meninggalkan dosa-dosanya. Orang harus meninggalkan dosa-dosanya, tidak lagi mencintai dosanya. Karena dosa membawa hidup kepada kehancuran. Dosa membawa hidup di dalam hal yang rusak. Untuk apa saja aspek hidup menjadi rusak karena dosa. Dosalah awal dari kehancuran umat manusia. Dosa yang menjadi awal kehancuran kehidupan seseorang. Maka kalau orang ingin dipulihkan, umat Tuhan ingin dipulihkan, dia harus meninggalkan dosanya. Yang ketiga, seseorang harus mendengar perkataan Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan. Satu-satunya sumber yang dapat dipercayai, yang dapat mengubah hidup adalah perkataan Tuhan yang kita kenal dengan kitab suci. Tuhan telah berbicara melalui para nabi untuk membuat orang hidup lebih baik. Tuhan juga bicara melalui para rasul. Dan Tuhan berbicara langsung di dalam Yesus Kristus yang tertulis di dalam kitab suci. Dijelaskan bahwa segala tulisan, segala perkataan Tuhan berkuasa untuk mengubah orang, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, mendidik orang di dalam kebenaran. Dan masa-masa sekarang ini kita harus belajar untuk mendengar perkataan Tuhan supaya kita bisa dipulihkan. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Dan yang keempat, supaya seorang dapat dipulihkan, supaya seorang umat Tuhan dapat dipulihkan, dia harus mempercayai nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Nama itu dapat menyembuhkan orang. Nama itu menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Ketika Petrus mendoakannya, Petrus tidak punya emas dan perak, tetapi dia punya nama Yesus. Dan seketika dia berkata, "Kuberikan kepadamu." Dan oleh nama itu orang disembuhkan, orang dipulihkan. Nama Yesus menyelamatkan manusia. Nama Yesus membangkitkan iman. Nama Yesus memberikan pengharapan. Jadi saudara-saudara, dalam acara inspirasi motivasi kali ini, seseorang harus dipulihkan. Kita sebagai umat Tuhan harus dipulihkan. Paling tidak dengan 4 cara. Menyadari dosanya, meninggalkan dosanya, mendengarkan perkataan Tuhan, dan mempercayai nama Yesus. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan hidup kita dipulihkan. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati.